Jika tingkah laku Bagong ini terjadi saat mengikuti lomba, diharapkan sang empunya burung harus siap mental. Pagi bro, selamat datang di LBU Story, satu channel yang saya bangun khusus buat kalian para pecinta burung berkicau. Sorry ya bro, lama nggak upload. Sekalinya upload, semoga bisa tahan lama ya bro. Adalah kacer, satu dari banyak burung kicau yang paling banyak digemari di seluruh kawasan Asia, mulai dari India, Cina, dan seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di balik popularitas kacer yang memiliki karakter fighter, ada misteri yang selalu menjadi topik hangat di antara kicau mania. Para penikmat kicauan burung pemakan serangga ini sering dibuat migrain hingga pusing seluruh kepala, sampai sedia stok bodrek dan paramek ketika kacer kesayangannya mengalami bagong, balon, bedesi, atau kuda laut, ya kan? Secara kasat mata, ciri-ciri kacer bagong paling mudah dikenali. Apabila seekor kacer menunjukkan tingkah aneh, seperti kepala ditekuk, memekarkan bulu dada, mengeluarkan suara aneh, tir, sambil lompat-lompat seperti pocong, dipastikan burung ini sedang bagong. Nah, jika tingkah laku bagong ini terjadi saat mengikuti lomba, diharapkan sang empunya burung harus siap mental, karena akan keluar cemoohan dan bendera hitam pun menghampiri kacer Anda. Tapi jangan stres ya bro, pelihara kacer emang harus gini, tuannya pun harus punya mental fighter. Sangat tidak enak, singkuh dan risih sekali bukan? Ketika kacer sedang bagong ditertawai oleh orang yang justru tidak tahu tentang kacer. Misalnya, diteriaki dan ditertawai SPG Rokok yang kebetulan mensponsori event kontes yang sedang kita ikuti. Karena biasanya sesama kicau mania sangat paham karakter bagong ini serta memakluminya. Ya, intinya namanya hobi, jangan dibikin stres ya bro. Langsung ke poin materi kita, bagaimana cara menangani dan mencari solusi untuk meminimalisir tingkah laku bagong atau balon ini. Mengapa saya katakan meminimalisir? Karena berdasarkan data yang ditemukan dan pernyataan dari sejumlah perawat kacer, sejatinya perilaku bagong ini tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, hanya bisa dikurangi. Penanganan secara tepat dan optimal adalah solusinya. Kacer bagong butuh perawatan yang serius. Karena kacer berperilaku seperti ini disebabkan banyak faktor, dan masing-masing memiliki solusinya sendiri. Kecuali memang sudah bawaan, seperti kacer adalah unggas minim mineral. Salah satu faktor kacer mudah bagong adalah kandungan mineral di dalam tubuh relatif sedikit. Dan ini memang sudah bawaan struktur dan metabolisme tubuh dari kacer. Jadi jangan heran kalau setiap kacer memiliki sifat bagong. Apa saja faktor-faktor di luar hal mendasar ini dan apa saja solusinya? Skuy kita bahas satu persatu. Check it out! Penyebab umum mengapa kacer bagong? Usia muda, over birahi, memasuki masa mabung, fisik drop, trauma, stres, over extra fooding, terlalu dieksplor di lapangan kontes, dan mental kurang bagus. Jika dilihat dari akar permasalahan yang mendasar, secara garis besar disebabkan oleh dua faktor. Salah satunya salah dalam perawatan. Salah duanya kondisi fisik yang belum siap namun dipaksakan tampil. Salah dalam perawatan misalnya dimulai dari perilaku pemilik yang sering bongkar pasang sangkar dan tangkringan secara serampangan. Banyak perawat kacer membuktikan mengganti dua aksesoris tadi dapat berakibat fatal. Apabila gacuan Anda sudah merasa nyaman dengan penampilannya di lapangan, sebaiknya tidak perlu melakukan hal ini. Lain cerita apabila Anda masih butuh setelan untuk memaksimalkan penampilannya. Bereksperimen dengan mengganti sangkar dan tangkringan masih bisa membantu. Sebaliknya, apabila nyaman tadi, sebaiknya dipertahankan saja. Berdasarkan karakter dasar yang kita bahas tadi, yaitu kacer adalah unggas yang kandungan mineral di dalam tubuhnya sedikit. Maka kacer membutuhkan stabilitas kondisi suhu tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan itu, mandi adalah salah satu solusi di antara cara mudah mengatasi kekurangannya. Lantaran itu pula yang menyebabkan mengapa kacer sangat suka mandi, ya kan?
Hanya saja cara memandikannya tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Butuh memahami karakter burung dan lakukanlah secara rutin dan konsisten. Artinya, lakukan pemandian mengikuti kemauan dari si kacer. Jadi, kita harus paham kapan kacer andalan kita minta mandi. Sebagian perawat spesialis kacer menyarankan proses pemandian sebaiknya dilakukan pada malam hari. Rentang waktu memandikan antara pukul 9 malam sampai selesai. Bahkan ada karakter kacer yang suka dan minta dimandikan saat tengah malam. Untuk mengetahui kapan waktu yang tepat, butuh pemahaman kapan waktunya kacer kita benar-benar minta mandi. Tahapan yang sebaiknya dilakukan untuk mandi malam, mulai dengan mengangin-anginkan tempat yang nyaman, buka kerodong dan biarkan kurang lebih 10 menit. Sebelum kemudian dimasukkan ke kerambah mandi malam, sangat besar manfaatnya untuk menurunkan birahi kacer. Apalagi untuk kacer yang sering digenjot pemberian ekstra pudingnya. Sejatinya, porsi ekstra puding harian cukup 5 ekor jangkrik dan fur. Akan tetapi sebaiknya pahami dan pelajari sendiri untuk pemberian ekstra puding jangkrik. Karena tidak ada jumlah baku untuk porsi pemberian EF ini. Semuanya tergantung dari karakter burung. Disinilah letak pemahaman akan karakter burung. Apabila porsi pemberian EF hanya meniru dari orang lain, maka Anda tidak akan pernah dan akan buta terhadap karakter burung Anda. Di pagi hari, Anda bisa memanfaatkan embun sebagai terapi kesehatan untuk kacer. Embun pagi bermanfaat untuk mengatur stabilitas birahi besutan. Perlu diingat juga, ketika sudah pakai terapi embun pagi, usahakan jangan langsung dijemur dan terkena langsung sinar matahari, karena birahi bisa berubah kembali tidak stabil. Jadi, cukup diangin-anginkan di tempat yang teduh dan berikan jangkrik sebagai ekstra puding tanpa kroto. Semoga dengan beberapa tips dan terapi ini bisa mengurangi perilaku bagong kacer kesayangan kalian. Lumayan capek ya bro buat video. Feel free buat subscribe jika kalian merasa ada manfaat di video ini. Dan semua yang beraroma dan berbau Milan mungkin akan menyelinap di video-video saya. Sekedar news please. Oke lah, sebelum terlalu jauh ngeracau, buruan subscribe channel ini agar bisa bertelur dan berkembang biak. Tetap semangat seperti di pagi hari. Semangat pagi!